Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pengguna YouTube dimanapun kalian berada. Oke, baiklah, pada kesempatan ini kita akan bicara biokimia. Biokimia mempelajari proses kehidupan yang dimulai dari sel, karena sel adalah satuan terkecil dari kehidupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bicara tentang aspek biokimia pada bayi dan balita. Sedangkan ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Nah, siapa yang nggak tahu dengan bayi? Yang imut-imut itu kan? Bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan, namun tidak ada batasan yang pasti. Menurut psikologi, bayi adalah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa, menurut Marmi dan Rajo 2015. Aspek biokimia terbentuknya bakal organ seks janin berusia 12 minggu. Sejak bayi perempuan mempunyai 2 indung telur dan bayi laki-laki mempunyai 2 testis. Pada masa ini, sel telur belum matang, belum menunjukkan tanda-tanda seks sekunder. Berbicara tentang growth hormone dan gizi. Growth hormone itu sendiri diproduksi oleh kelenjar pituitari dan dibutuhkan untuk pertumbuhan. Growth hormone memiliki peranan penting dalam bagaimana tubuh menggunakan makanan untuk energi atau metabolisme. Terlalu banyak growth hormone pada masih kecil akan menyebabkan gigantisme, dan apabila terlalu sedikit maka akan menyebabkan dwarfisme. Biokimia sangat erat hubungannya dengan enzim. Enzim merupakan jenis protein yang terkandung di dalam ASI dan menciptakan reaksi kimia dalam sel-sel tubuh. Enzim pada ASI yang juga memiliki peranan penting bagi tumbuh kembang bayi. Zat ini sangat diperlukan untuk tubuh si kecil dalam perkembangan saluran cerna dan metabolismenya. Ada 4 enzim yang memiliki manfaat penting untuk bayi yang terkandung dalam ASI. Yang pertama adalah enzim amilase. Amilase adalah salah satu enzim yang penting untuk sistem pencernaan tubuh dan biasanya diproduksi oleh kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Namun, tubuh bayi hanya memproduksi enzim ini dalam jumlah yang sedikit. Oleh sebab itu, diperlukannya ASI untuk pencernaannya karena dapat memecah zat pati dan mengubahnya menjadi glukosa tubuh. Enzim yang kedua yang terkandung dalam ASI adalah enzim lipase. Enzim lipase bagi bayi baru lahir bisa sepenuhnya mencerna dan menggunakan lemak dalam ASI karena adanya enzim lipase. Lipase bermanfaat untuk memecah lemak susu dan memisahkannya menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah enzim protease. Protease mempercepat pemecahan protein dalam tubuh bayi. Enzim protease yang tinggi dalam ASI ini sangat penting untuk pencernaan bayi, terutama saat si bayi baru lahir. Yang terakhir adalah enzim lizozim. Lizozim yang ada dalam ASI berguna untuk melindungi bayi dari bakteri seperti E. coli dan Salmonella. Tingkat lizozim dalam ASI meningkat terutama saat bayi mulai mendapatkan makanan padat. Peningkatan lizozim ini membantu melindungi anak-anak dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit dan diare. Nah, kebutuhan gizi makro dan mikro untuk bayi sangatlah dibutuhkan untuk mempercepat pembelahan sel dan sintesa DNA selama masa pertumbuhan, terutama energi dan protein. Pada bayi usia 0-6 bulan dapat dicukupi dengan menggunakan ASI, yaitu dengan mengkonsumsi 6-8 kali sehari. Dan untuk 6 bulan selanjutnya, ASI dengan tambahan berupa makanan pendamping ASI. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan energi. Kebutuhan gizi yang selanjutnya adalah protein. Protein merupakan sumber asam amino esensial untuk pertumbuhan dan pembentukan serum, hemoglobin, enzim, hormon, dan antibodi, memelihara sel-sel tubuh yang rusak, menjaga keseimbangan asam basa, cairan tubuh, serta sebagai sumber energi. Jenis protein yang disarankan adalah yang mengandung asam amino esensial dalam jumlah yang cukup, mudah dicerna, dan mudah diserap oleh tubuh. Estimasi kebutuhan protein. Selanjutnya adalah lemak hewani. Kebutuhan lemak atau lipid merupakan substansi yang terdiri atas lemak, minyak, dan kolesterol. Asam lemak merupakan bagian terbesar dari lemak dan harus tersedia dalam diet sehari-hari. Kebutuhan akan lemak pada bayi 0-6 bulan
dapat dipenuhi sepenuhnya oleh ASI. Setelah usia 6 bulan, bayi harus mendapatkan tambahan dari lemak makanan. Fungsi lemak dalam tubuh antara lain adalah mensuplai hampir 50% energi untuk kebutuhan sehari-hari, memacu penyimpanan lemak tubuh untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi organ-organ terpenting tubuh, membantu penyerapan vitamin, membantu menyediakan asam lemak esensial untuk perkembangan otak, kesehatan kulit, rambut, serta mata. Kebutuhan lemak berkisar antara 15-20% dari energi total pada usia 6 bulan pertama. Yang selanjutnya adalah karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah mensuplai energi untuk pertumbuhan dan aktivitas. Jenis karbohidrat yang paling cocok untuk bayi adalah laktosa, yang terdapat dalam ASI pengganti air susu ibu. Untuk bayi yang mengalami laktos intoleran, di mana tidak dapat memetabolisme laktosa dan galaktosa dalam sistem pencernaannya, dapat diberikan susu formula bebas laktosa seperti susu soya yang mengandung karbohidrat dalam bentuk sukrosa, sirup jagung, atau tepung tapioka. Setelah bayi berusia 6 bulan, bayi membutuhkan karbohidrat tambahan yang diberikan berupa MPASI seperti sereal, produk tepung-tepungan, dan buah-buahan. Jenis karbohidrat yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan difermentasikan di usus bagian bawah. Kebutuhan karbohidrat untuk bayi sehari adalah 40-60% total energi sehari. Selanjutnya adalah mikronutrien. Mikronutrien ini dibutuhkan bayi hampir semua terpenuhi dari ASI jika mengkonsumsi ASINya cukup, namun kandungan vitamin yang diperlukan untuk penyerapan kalsium dan pembentukan tulang dalam ASI tergolong rendah, sehingga perlu suplementasi pada kondisi-kondisi khusus. Yang terakhir adalah balita. Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih, populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Masa ini juga dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu anak usia 1-3 tahun yang disebut dengan batita dan anak prasekolah 3-5 tahun. Periode anak balita ini merupakan periode yang sangat menggelisahkan karena pertumbuhannya tidak secepat masa sebelumnya atau masa bayi. Ini adalah kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh balita, termasuk energi yang dibutuhkan sekitar 1000-1400 kalori per hari, kalsium yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 500 mg per hari, zat besi, vitamin C, dan vitamin D. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.